Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama mengungkapkan tentang satu kebenaran hakiki apabila dia menyatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Yesaya 53 ayat 6. Kamu boleh membenarkan hampir apa saja jika kamu bergantung kepada proses pemikiranmu sendiri. Sesungguhnya Hosea 8 ayat 7 menyatakannya seperti berikut. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Jika kamu menabur angin, maka kamu akan menuai puting beliung. Kita telah menabur angin keganasan di dalam media, dan oleh sebab itu, kita sedang menuai puting beliung jenayah. Kita telah menabur angin kecabulan tidak bermoral, dan oleh sebab itu, kita sedang menuai puting beliung perceraian. Kita telah menabur angin hubungan seksual terang-terangan dalam televisi, dan oleh sebab itu kita menuai manusia gila yang memburu anak-anak kita. Punca dan akibat saling berhubung kait. Bagaimana kamu mempertahankan nilai-nilai moral dalam dunia yang tidak bermoral? Kita telah menabur angin, maka kita sedang menuai puting beliung. Bagaimana kamu melindungi mindahmu? Bagaimana kamu melindungi minda anak-anakmu, cucu-cucumu? Bagaimana kamu boleh bermoral di dalam dunia yang tidak bermoral? Kitab Wahyu memberikan beberapa jawaban yang jelas. Kitab Wahyu adalah wahyu tentang Yesus. Ia adalah message akhir zaman dari Tuhan pada saat penutupan sejarah dunia ini. Buku terakhir dalam Alkitab, yaitu Wahyu, mempunyai message bagi generasi terakhir yang hidup di planet yang dipanggil bumi. Kitab Wahyu mempunyai message untuk Anda dan saya. Ia memanggil kita kepada hidup bermoral. Ia memanggil kita kembali kepada nilai menurut standar Tuhan. Message ini penting untuk kita fahami pada zaman ini, sama seperti pentingnya message Nuh pada zamannya. Ia adalah message terakhir bagi semua manusia. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Ini adalah message yang amat penting. Ini adalah message seluruh dunia. Ini adalah message yang merentasi sempadan geografi. Ini adalah message yang menembusi pelbagai kelompok bahasa. Ia adalah message yang bergerak dari utara ke selatan, timur ke barat. Ia pergi hingga ke hujung bumi. Apakah yang dikatakan oleh message ini? Ayat 7. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Takutlah akan Tuhan bukan bermakna berasa takut kepada Tuhan. Ia bermaksud penyembahan, penghormatan, dan penurutan kepada Tuhan. Adakah kamu sadar dalam petikan Alkitab ini tentang betapa pentingnya ia? Mari kita lihat sekali lagi. Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Petikan dalam Wahyu ini menjawab persoalan tentang tanggung jawab moral. Mengapa terlalu banyak jenayah dan keganasan dalam masyarakat kita? Mengapa terlalu banyak kecabulan tidak bermoral? Mengapa terlalu banyak penderhakaan? Ia berkisarkan isu tanggung jawab moral. Penghakiman memanggil kita untuk bertanggung jawab ke atas perbuatan kita. Penghakiman mengatakan kita bertanggung jawab ke atas pilihan-pilihan yang kita buat. Jika saya tidak bersalah ke atas apa yang saya buat, bagaimana penghakiman Tuhan mengatakan saya bertanggung jawab ke atas semua perbuatan itu? Jika saya hanyalah hasil daripada kebarangkalian dan tidak lebih daripada molekul protein yang dibesarkan, saya tidak bertanggung jawab sepenuhnya ke atas perbuatan saya. Jika saya seorang pemabuk karena bapak saya adalah seorang pemabuk, maka mungkin saya tidak perlu bertanggung jawab. Jika saya seorang penagih dadah karena saya adalah mangsa dera, maka saya tidak perlu bertanggung jawab. Jika saya seorang penjenayah karena genetik saya menjadikan saya begitu, maka saya tidak perlu bertanggung jawab. Jika mungkin saya tidak punya pilihan lain selain perbuatan yang saya lakukan, maka seorang yang lain harus dipersalahkan. Masyarakat yang kita ada pada hari ini adalah sebuah masyarakat yang kebanyakannya berkata, kamu tidak perlu bertanggung jawab.
Kamu melakukan apa yang kamu lakukan ekoran daripada cara tuntutan kehidupan membentukmu. Masyarakat juga mengisytiharkan bahwa apa yang benar dan salah bergantung kepada kesimpulan setiap individu menurut pikirannya sendiri. Idenya ialah, saya hanya bertanggung jawab ke atas diri saya sendiri. Saya tidak bertanggung jawab ke atas apa saja yang melebihi daripada minda saya. Tanggung jawab kepada Tuhan tidak ada dalam gambaran pikiran bagi jutaan orang. Apabila Anda berpegang pada pendirian bahwa Anda tidak bertanggung jawab pada mana-mana kuasa yang lebih tinggi dan tidak ada penghakiman terakhir, secara realiti tidak ada standar moral yang mutlak memandu hidupmu. Penghakiman membayangkan tanggung jawab dan pilihan-pilihan moral. Pada hari-hari terakhir dalam sejarah dunia, Tuhan memanggil lelaki dan wanita kepada penghakiman. Adakah Tuhan mempunyai standar moral sebagai dasar bagi penghakiman terakhirnya? Iya, hukum Tuhan adalah dasar kepada moral dan standar penghakiman. Kitab Wahyu berkata, kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu, karena telah tiba saat penghakimannya. Alkitab memanggil kita kembali kepada hukum Tuhan yang merupakan standar moral Tuhan yang kekal. Rasul Yakobus, saudara kepada Yesus, mengatakannya seperti berikut, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Seluruh hukum Tuhan adalah hukum yang memerdekakan. Berikut adalah beberapa contoh. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 adalah hukum yang memerdekakan. Ia mengekalkan kesucian hidup. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14 mempertahankan kesucian rumah tangga. Ia melindungi institusi perkawinan. Hukum ke-8, jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15 juga sebahagian daripada hukum yang memerdekakan ini. Ia melindungi harta dan hak milik kita. Ini terutama sekali benar apabila menyebut tentang hukum Sabat. Hukum keempat, ingatlah hari Sabat memerdekakan kita daripada tuntutan kerja dan usaha keras yang menjadikan kita hamba kepada sistem nilai dunia.